Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Kembali lagi dengan aku Kadit, Tutor Bahasa Inggris Bimbingan Alumni. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas soal-soal UTBK SNBT Literasi Bahasa Inggris. Nah, tunggu apa lagi? Langsung aja kita bahas semuanya. Let's go! Oke, kita bahas soal nomor 1. Nomor 1 untuk teks yang teks 1, teks 2, perbandingan teks ya. Tentang apa ini? Tentang munculnya teknologi CRISPR Cas9 ini, CRISPR-Cas9 nih mungkin bacanya ya. Teknologi yaitu adalah teknologi untuk mengedit gen ya. Transition gene editing from a slow, imprecise process into a remarkably efficient and accessible tool. Alat yang bisa digunakan dengan akurat gitu ya untuk memotong gen ya. Utilizing a bacterial defense mechanism, scientists can now cut and paste specific DNA sequences with surgical precision. Ya, ini dan ini tidak hanya untuk di manusia ya, untuk motong gennya di manusia itu, tapi juga untuk di tanaman ya. Di sini dikatakan ya, teknologi being harnessed to create, digunakan juga untuk dimanfaatkan ya untuk menciptakan tanaman yang bisa tahan kemarau. Memastikan food security for global population that is rapidly approaching 10 billion ya, dimana kalau misalkan tanaman itu mengalami kekeringan yang berkepanjangan lama gitu ya, tentunya itu akan menjadi masalah kelangkaan makanan bagi penduduk di seluruh dunia. Nah, jadi di sini teknologi CRISPR ini tadi ya bisa untuk digunakan dengan akurat membentuk atau menciptakan di sini ya tanaman yang bisa tahan dengan musim kemarau yang panjang. Dengan cara apa? Dengan cara memotong dan menggabungkan DNA-nya dengan DNA dari mungkin tanaman yang tahan akan kemarau gitu ya. Tanaman yang tidak tahan dengan kemarau dengan yang tahan, gennya bisa di-cut kemudian digantikan. Nah, gitu maksudnya. Di manusia pun juga sama, mungkin bisa digunakan untuk bagi misalkan ada orang-orang yang orang tuanya ini ada riwayat kanker gitu ya, kemungkinan nanti kan akan bisa secara genetik diturunkan ke anaknya. Nah, itu bisa menggunakan alat ini, gennya itu nanti dipotong menggunakan alat ini. Jadinya gen yang rentan penyakit atau rentan terkena kanker tadi bisa dibuang gitu, bisa dihindarkan anaknya dari rentan terkena kanker nantinya. Maksudnya seperti itu ya. Nah, ini penjelasan tentang kemunculan si teknologi CRISPR tadi itu ya di paragraf pertamanya. Di paragraf keduanya di sini, despite its medical promise, democratization, pembebasan penggunaan gene editingnya ini ignited a firestorm of ethical debate regarding its long-term consequences. Dampaknya ini menghasilkan kemungkinan dampaknya ya menghasilkan debat yang debat besar lah istilahnya ya, firestorm of ethical debate. Ini debat yang besar, berarti kan ada concern ya di sini, primary concern ini berarti sesuatu yang negatifnya. Kemudian di paragraf yang ketiga dia mengatakan moreover, berarti masih tambahan atau lanjutan dari informasi yang ada di paragraf sebelumnya. Masih sama nih, membahas hal yang negatif juga pasti. The rise of designer babies threatens. Nah, ini kan kalimat kata-katanya udah negatif ya, mengancam bisa memperparah existing socioeconomic disparities, perbedaan atau kesenjangan sosioekonomik yang sudah ada ya. Kenapa? Karena ini kan pastinya bisa mahal ya teknologinya. Jadinya yang bisa untuk mengakses teknologi ini bisa mendapatkan manfaat atau keuntungannya itu hanya orang yang punya uang. Sedangkan tidak punya uang tidak bisa. Jadinya yang kaya semakin sehat, semakin pintar, semakin yang bagus gitu ya. Sedangkan yang tidak kaya akan tetap seperti itu. Jadi gapnya antara si kaya dan si miskin akan semakin besar. Kemudian di teks kedua tentang yang CRISPR tadi juga ya. Natural reaction to any disruptive technology, yet a policy of a total prohibition would be a strategic and humanitarian error. Jadi memang adanya perkembangan teknologi seperti ini pastinya akan memunculkan reaksi yang ada pro dan kontra pastinya ya.
tentang disruptive technology ini. Tapi total prohibition, pelarangan totalnya ini tentunya akan malah menjadi sesuatu yang tidak baik, malah jadi strategic and humanitarian error, karena dijelaskan di sini halted by fear instead it is safely integrated through rigorous oversight and transparent protocols. Bisa dilakukan dengan cara yang benar, ya. Tidak perlu history shows di masa lampau pastinya kan sudah banyak teknologi yang diciptakan sebelum si CRISPR ini, tapi kemudian dengan transparent protocols, menggunakan rigorous oversight, ya, pengawasan yang baik, itu bisa semuanya diintegrasikan ke kehidupan kita menjadi sesuatu yang positif. Nah, di sini ya, transition toward genetically literate, paradigm shift in education and governance. Jadi apa yang harus dilakukan untuk bisa mengintegrasikan teknologi ini ke kehidupan manusia, ya. The debate over gene editing is not about whether we should play God, but how we fulfill our roles toward our own biological future. Gimana kita untuk bisa memperbaiki masa depan kita, gitu maksudnya, ya. Teks pertama itu disebutkan ada immutable, artinya apa? Nah, mutable ini kan asalnya dari kata mutable, ya. Mutable itu artinya adalah dapat berubah. Berarti immutable harusnya artinya adalah yang tidak dapat diubah. Yaitu jawabannya harusnya adalah kalau A frequently changing based on environment, ini selalu berubah-ubah. Ini harusnya mutable, bukan immutable. Impossible to change or reverse, kemungkinan ini jawabannya. Highly beneficial, tidak. Technically difficult to implement, juga tidak. Economically accessible to everyone, bisa diakses secara ekonomis, murah gitu, ini juga tidak. Yang tepat harusnya adalah jawaban yang bravo, ya. Sesuai dengan yang di teks 1 nih, di sini dikatakan skenario ini, ya, redefine inequality from a financial status, dari status keuangan seorang yang bisa berubah-ubah menjadi genetic reality yang tidak bisa diubah. Ya udah seperti itu, dipotong pakai tadi ya gennya, seperti itu, tidak bisa dikembalikan ke bentuk yang asalnya. Jadi tepat jawabannya adalah yang bravo. Itu dia. Oke, sekarang soal nomor 2. Pertanyaan nomor 2 adalah di teks 1. Oke, kita ke teks 1 ya. Perbedaan yang fundamental, yang mendasar antara editing yang somatik ini dengan germline apa? Somatik itu maksudnya adalah physical, ya, sama dengan physical, berhubungan dengan tubuh. Fisik tubuh maksudnya. Kalau germline ini garis keturunan maksudnya, ya. Jadi bukan garis kuman, ya, tapi garis keturunan. Di teks 1 menyebutkan, nah ini ya, ada di paragraf kedua germline editing, kemudian somatic editing. Primary concern-nya di sini adalah germline editing, yaitu modifikasi yang dibuat terhadap embrio manusia yang dapat diturunkan gitu, ya, heritable by future generations. Tidak seperti somatic editing yang hanya mempengaruhi individual patient, germline changes, perubahan pada garis keturunan secara permanen bisa mengubah gen poolnya manusia. Nah, berarti si somatic editing ini hanya mempengaruhi si individual patientnya itu, tidak ke keturunannya. Sedangkan germline bisa mempengaruhi ke keturunannya juga, ya. Alter human gene pool. Berarti jawaban untuk nomor ini harusnya adalah yang A, somatic editing much faster to perform, tidak disebutkan much faster atau enggak. Germline editing focuses only on plants, while somatic editing focus on humans, ini enggak disebutkan plants atau humans-nya, ya. Pass down to offspring, diturunkan ke bayinya, ke keturunannya, whereas somatic changes are not, kemungkinan ini jawabannya. Yang D, currently illegal, tidak disebutkan illegal atau legalnya. Yang E, editing is only used for cognitive enhancement, not for curing diseases. Nggak disebutkan cognitive enhancement atau curing disease-nya. Yang tadi disebutkan di paragraf kedua teks 1, yaitu adalah jawaban yang C, yaitu perbedaannya ada pada germline bisa diturunkan ke anaknya, ke keturunannya, sedangkan somatic change itu tidak. Jawabannya yang C. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 3. Pertanyaan nomor 3. What can be inferred from text 2, dari teks kedua, mengenai author's view on prohibition, tentang pelarangannya di teks kedua. Mengenai pelarangan. Oh, ini ya, yang kalimat pertama tadi. The apprehension surrounding CRISPR, pemahaman tentang si CRISPR-nya ini,
It's a natural reaction, reaksi yang alami ya terhadap teknologi disruptif apapun. Jadi maksudnya teknologi disruptif ini adalah teknologi baru di mana ini yang bisa mengubah secara total gitu ya kebiasaan yang dulu atau yang lama. Jadi kayak mengubah kebiasaan atau sesuatu yang sudah lama itu menjadi sesuatu yang baru yang lebih baik ya. Makanya di sini disebutnya adalah mengganggu, disruptif ya. Yet a policy of a total prohibition, tapi kebijakan untuk pelarangan secara total ini akan menjadi strategic and humanitarian error. Strategic error atau kesalahan strategik dan humanitarian. Maksudnya bagaimana berarti tadi yang dijelaskan di kalimat selanjutnya bahwa di masa lampau ya di sejarahnya menunjukkan bahwa memang scientific progress itu really halted by fear, tidak dihadapi dengan ketakutan tapi lebih safely integrated melalui oversight dan transparent protocols dengan pengawasan yang jelas ya dan pemahaman pastinya. Makanya untuk ini nomor ketiga ini jawabannya most effective way to prevent the rise of designer babies, jelas tidak, nggak menyebutkan itu tadi ya. Yang B, necessary step until the technology becomes 100% risk free, ini juga tidak. Counterproductive approach that ignores the potential for humanitarian benefit, ini tadi sempat disebutkan ya, ada humanitariannya. Supported by the majority of scientists in the global south, tidak disebutkan global south tadi di kalimat itu tadi ya. Global south ini maksudnya adalah penduduk di bagian selatan khatulistiwa bumi ya maksudnya ya. It should be applied only to agricultural products, not to human medicine. Ini juga tidak disebutkan agricultural products atau human medicine-nya. Jadi maksud tadi Global South adalah lebih mengarahnya pada ke penduduk yang negara berkembang ya, karena di Global South di selatan dari khatulistiwa mayoritasnya adalah negara-negara yang kelas menengah ya, negara-negara yang berkembang. Sedangkan negara-negara maju lebih banyaknya adalah di Global North seperti China, Japan, Amerika, Eropa, semua ada di belahan bumi utara. Nah, jadi maksud di situ kalau dikatakan Global North itu untuk yang negara develop, untuk Global South yang negara developing ya, sedang berkembang. Nah, berdasarkan tadi yang ada di teks kedua, yang tepat untuk prohibition ini adalah pelarangannya itu malah akan menjadi sesuatu yang bertentangan, counterproductive, justru akan mengarah pada humanitarian error. Jadi yang tepat jawabannya adalah counterproductive ini. Jawaban yang C, itu dia. Oke, lanjut soal nomor 4. Pertanyaan nomor 4 masih dengan yang teknologi tadi ya, untuk motong gen. Which of the following best describe the relationship, hubungan. Oke, ini jenis soal yang pasti akan muncul ya. Hubungan antar kedua teks ini, relationship between text 1 and text 2. Kita sudah tadi bahas di nomor 1 ya. Teks 1 adalah membahas tentang munculnya teknologi CRISPR-Cas ini gitu tadi ya, untuk memotong DNA atau gen pada manusia ataupun pada tumbuhan ya, atau makhluk hidup lah pokoknya ya. Nah, paragraf pertama teks 1 membahas tentang ya dia ini apa sih sebenarnya definisinya gitu ya. Di paragraf 2 dan 3 lebih membahas tentang sisi negatifnya, dampak buruk yang kemungkinan akan muncul dari teknologi ini, dari penggunaan teknologi ini ya. Sedangkan di teks kedua lebih kepada membahas sisi yang lebih positifnya dan bagaimana agar bisa menggabungkan teknologi ini ke kehidupan kita, bukan ditolak tapi bisa justru untuk dimanfaatkan ya. Oke, berarti yang tepat jawabannya adalah yang A, outlines the technical process, text 2 historical failures. Tidak disebutkan mengenai historical failures di teks kedua, jadi salah. Dan teks 1 tadi lebih bahas yang negatifnya ya, bukan technical processnya. Text 1 warns the social and biological risk. Ini negatifnya. While text 2 propose the regulated path forward, untuk kedepannya bagaimana sebaiknya. Ini lebih ke sisi positifnya. Kemungkinan jawabannya adalah yang B ini. Yang C, keduanya argue international regulation impossible due to corporate greed. Ini nggak disebutkan corporate greed sama sekali di keduanya ya. Teks kedua provide clinical data to prove that the biological case sistem kasta biologis. Di teks 1 itu adalah mitos. Ini nggak menyebutkan clinical data untuk membuktikan biological case system. Hubungannya adalah sisi negatif dan positif. Jadi bukan yang D.
Yang E, text 1 focus on the global south, text 2 focus on the wealthy tech owners. Ini bukan membedakan antara si kaya dan si miskin. Jawaban yang E tidak tepat. Yang tepat adalah sesuai ya, yang negatif dengan pemanfaatannya untuk sisi yang lebih positifnya, yaitu jawaban bravo. Itu dia. Oke, sekarang soal nomor 5. Pertanyaan nomor 5. What is the primary purpose of text 2? Oke, primary purpose berarti main idea. Apa yang dibahas di teks kedua? Ini sebenarnya udah dibocorin di nomor sebelumnya ya, yaitu teks 2 yang dibahas adalah mengenai untuk pemanfaatannya yang lebih positif ke depannya dibandingkan dengan teks 1 yang lebih banyak membahas tentang sisi negatif dari teknologi pemotong gen yang akurat ini ya. Jadi lebih tepatnya jawabannya adalah to advocate, mendukung total deregulation on all of all genetic research. Ini jelas salah, malah melarang ini jadinya ya, yang negatif. Yang B, warn about the financial burden CRISPR will place on healthcare. Ini harusnya lebih di teks 1 bukan teks 2 ya, karena sisi negatif. To argue for, untuk mendukung balance, ethical, argue for, argument for itu mendukung, kalau argue against itu yang menentang ya. Ini yang pro-nya. Balance, ethical, and proactive approach to gene editing. Kemungkinan ini jawabannya yang positif ya. Yang D, provide instructions on how to create drought-resistant crops. Ini justru ada tadi disebutkan malah di pertama ya. Untuk membuat drought-resistant crops. Ini tidak disebutkan di teks kedua. Tidak yang mendominasi ya di sini. Nggak ada sama sekali malah. Yang tentang crops-nya tadi itu ya. Kemudian yang E, criticize bioethicists for being overly optimistic about natural selection. Overly optimistic ini tidak. Yang positif sendiri jawabannya adalah yang C ya. Kalau dia ini lebih netral ya. C ini lebih positif sendiri ya. Mendukung balance, ethical, proactive approach to gene editing. Untuk pemanfaatan yang lebih positif. Itu dia jawabannya yang C. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 6. Pertanyaan nomor 6 adalah which of the following statement? Statement mana yang merupakan sebuah opini atau pendapatnya? Ini kalau yang A, allow scientists to cut and paste DNA sequences. Ini adalah fakta ilmiah ya yang tidak bisa dibantah ya. Bisa memang CRISPR-Cas ini bisa membuat para saintis fungsinya ya. Ini fungsi kan berarti lebih ke fakta. Fungsinya adalah untuk membuat para ilmuwan bisa mengcut, memotong dan paste DNA sequences. Ini adalah fakta, bukan opini ya. Fakta. Germline editing affects future generation by altering the human gene pool. Ini juga fakta ilmiah dari penelitiannya ya. Yang C, total prohibition would be. Ada kata would be. Nah, ini kemungkinan bukan fakta ya. Chronic genetic disorders often result in high cost for lifelong treatment. Nah, ini result in high cost. Memang ini faktanya. Mahal ya, high cost of lifelong treatment. Ini bukan opini, masih fakta. Yang E, can be used to create crops that are resistant to drought. Ini adalah pemanfaatannya, fungsi. Berarti kalau dikatakan seperti ini, CRISPR can be used to create crops that are resistant to drought. Ini lebih ke fakta karena memang fungsinya seperti itu. Ya, bukan pendapat bisa dijadikan seperti itu, tidak, tapi memang sudah fungsinya seperti itu. Maka jawaban yang tepat adalah salah satu dari clue untuk pernyataan yang berupa pendapat atau opini adalah kata would be yang menunjukkan kekurang yakinan, lebih ke penilaian atau pendapat dari seseorang. Would be, should be, might be, could be. Itu lebih ke penilaian orang. Makanya lebih di sini hanya jawaban C ini yang berupa opini. Itu dia. Nah, itu dia tadi pembahasannya. Gimana? Sudah paham semuanya? Kira-kira kita akan bahas apa lagi ya di video selanjutnya? Kalian boleh loh tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video bimbingan alumni berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa.